Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status daerah istimewa. Keistimewaan ini tentu saja bukan merujuk pada sistem otonomi daerahnya, di mana bukan gubernur yang menjadi kepala daerahnya, melainkan seorang sultan. Keunikan sistem pemerintahannya ini tentu saja akan mengundang rasa penasaran para calon turis yang berasal dari Indonesia maupun mancanegara. Maka dari itu, kami di sini mengkaji serta mempelajari tentang bagaimana evolusi monarki Yogyakarta dari waktu ke waktu dan upayanya beradaptasi di tengah globalisasi dapat berpengaruh terhadap industri pariwisata di jantung kota istimewa ini. Terkait dengan penguatan monarki yang terjadi di Yogyakarta ini, kami memutuskan untuk mengulik lebih lanjut terkait fenomena ini dengan mencari informasi melalui pandangan dari seorang akademisi, khususnya tentang hal-hal mengenai konsolidasi otonomi dan monarki yang berada di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kemudian Jogja itu enklave, salah satu daerah istimewa seperti halnya Aceh, Papua, dan Jogja. Hal yang melandasi adalah secara de jure hukum itu mereka kemudian merujuk pada Undang-Undang 13 2012 kan tentang keistimewaan. Nah, di situ ada 5 hak istimewa dalam hal Jogja itu di eksekutif, di lembaga, kebudayaan, pertanahan, ya kan itu. Jadi satu dimensi ini kemudian menyebabkan tata kelola pemerintahan atau tata laksana pemerintahannya tentu berbeda dengan daerah-daerah provinsi lain. Dan ketika kemudian itu dijadikan sebagai landasan hukum, sehingga teman-teman bisa kemudian memahami karena ada kekhasan di mana eksekutif itu adalah bagian dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kemudian menerjemahkan eksekutif adalah rangkat keraton dan kadipaten kan. Dan yang kemudian ini jadi satu dengan tata kelola pemerintahan Indonesia, sehingga kalau kita bicara raja atau sultan dengan adipati, ya itu adalah gubernur dan wakil gubernur. Sehingga ketika kemudian melihat dimensi penguatan monarki, kita bisa merujuknya pada landasan hukum tersebut. Penguatan monarki karena kemudian negara melindungi hal tersebut. Jadi kalau kemudian disimpulkan ya memang ada penguatan jelas, begitu. Selanjutnya, kami turut menanyakan tentang pendapat dari akademisi terkait apa alasan yang melatar belakangi keputusan keraton dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada konsolidasi keistimewaan dan pemerintahan monarki Yogyakarta. Nah, satu, kemudian kenapa menguat? Jelas karena kan Undang-Undang Keistimewaan baru 2012. Otomatis blueprint yang kemudian muncul di dalam Jogja itu, ya ini kita baru bicara berarti 12-an tahun kan, satu dekade terakhir. Nah, apa yang dibayangkan implikasi dari undang-undang tersebut sehingga teman-teman tidak bisa mendudukannya secara demokrasi, sudut pandang demokrasinya sudah tidak bisa digunakan sepenuhnya. Tapi kita harus menggunakan logika monarki konstitusional, kerajaan Inggris misalkan. Jadi setiap rezim raja dia punya haluan kebijakan. Misalkan membentuk kebudayaan itu seperti apa. Dan hal yang sama kalau teman-teman lihat misalkan hal yang paling signifikan yang dimiliki Jogja itu kemudian lahirnya misalkan salah satunya adalah Paniradia. Paniradia itu kan itu tangan, radio itu tangan kanan atau tangan kiri, saya lupa Pak, itu adalah bahasa Sanskerta. Kedudukannya mirip dengan Bapeda, tapi ini menjadi sangat vital kalau kalian rujuk struktur kelembagaan karena punya kekhasan sendiri, sehingga dalam logika episodisme Jogja itu memiliki unsur yang kecepatan dalam dimensi kebudayaan. Ya wajar kalau teman-teman nanti belajar soal post-coloniality, kita itu diperbolehkan Hindia Belanda untuk mengurusi, dalam hal ini kita itu adalah yang menapu kekuasaan yaitu Kesultanan dan Kadipaten, itu hanya bisa mengurusi hal yang sifat tradisi, kultur, adat istiadat. Tapi soal tata pemerintahan, tata kelola yang bersifat sumber daya dan politik itu dimiliki oleh kolonial.
sehingga pengalaman bertumbuh dalam memerintah otomatis jauh lebih matang dalam aspek kebudayaan kan. Iya. Walaupun kalau kita mau bicara abstraksi pemerintahan itu ya budaya sendiri, tapi kan waktu itu Hindia Belanda punya kebijakan tersendiri untuk kesultanan. Dan yang terakhir, kami menutup wawancara kami dengan menanyakan tentang dampak dari kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penguatan monarki yang terjadi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, terutama dalam bidang pariwisatanya. Kalau saya lihat kebijakan pariwisata Jogja itu memang sudah mulai merasakan bahwa over tourism atau pariwisata yang berbasis massal itu kemudian tidak dilihat secara positif, tapi justru ancaman. Nah, kesadaran ini menurut saya kalau dalam sudut pandang pariwisata ya, kesadaran ini secara netral saya sampaikan, saya sepakat daripada kemudian kesadaran yang baru muncul di Bali belakangan. Bali itu sudah jadi destinasi pariwisata sejak Hindia Belanda dengan adanya kebijakan Bali Sharing. Jogja baru muncul sebagai tujuan destinasi pariwisata setelah Indonesia merdeka kan. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pola kebijakan tourism, ambil contoh ya, ini kalau ini sudut pandang kebijakan pariwisata. Dulu yang kemudian Malioboro itu sebagai over tourism, kantong-kantong bis-bis itu kemudian datang, flow-nya kemudian dimensinya dilihat dengan cara berbeda. Jadi kalau kemudian kita lihat dari identitas, memang kalau teman-teman lihat dari semua liputan, kita gunakan analisis wacana dari media, political statement, dari cara eksekutif memotret, cara kemudian media memotret penguatan identitas monarki ini, salah satu tujuan utamanya adalah untuk peningkatan pariwisata. Tapi pariwisata yang seperti apa? Kan kemudian statementnya kan begitu. Karena Jogja sendiri kan sudah established secara pariwisata. Ternyata tujuannya adalah tujuan untuk citra misalkan global, tujuannya untuk lebih ramah pada heritage, tujuannya untuk kemudian mengedukasi wisatawan sehingga banyak pola edukatif. Itu kalau teman-teman bisa rujuk hilangnya sekatan yang sifatnya pasar malam, terus kemudian alun-alun itu dipagari. Nah, konsep sekaten itu dialihkan waktu itu kalau saya ingat awalnya adalah dengan pameran, jadi mendidik wisatawan. Jadi konsep wisatanya sangat berbeda ya dari konsep klasik. Yang over tourism datang menikmati Malioboro, dia beli produk dan lain-lain, tapi kemudian bagaimana juga mendidik wisatawan dengan apa? Identitasnya. Nah, saya pikir diskursusnya di Jogja sudah dalam tanda kutip ya sejalan dengan apa yang dibayangkan di UU Keistimewaan. Karena tidak hanya mengeksploitasi komoditas budaya, tapi dia sudah membayangkan cara-cara menikmati wisata dengan mengedukasi wisatawan. Tren wisata saat ini menunjukkan peningkatan popularitas destinasi wisata non-historis. Sedangkan, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sendiri sangat kental akan budaya tradisionalnya. Maka dari itu, kami berkesempatan untuk berdiskusi dengan pengelola keraton tentang bagaimana cara keraton untuk beradaptasi serta bertahan dari kondisi sekarang ini. Kami juga sempat berdiskusi tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung wisata budaya yang ada di Yogyakarta, serta dampak Undang-Undang Keistimewaan terhadap pariwisata historis Yogyakarta. Oke. Jadi, nama saya Siti Amirul Nur Sundari, tapi karena saya abdi dalam keraton, jadi ada nama paring dalam saya. Nama paring dalam saya Nur Sundari, kepangkatan saya Rio Bupati Anom, kedudukan saya sebagai carik dari Kawedanan Radio Kartioso. Untuk pengelola di keraton, karena Kawedanan Radio Kartioso itu termasuk kawedanan baru, jadi baru tahun 2022. Satu hal yang kemudian kita catat adalah melestarikan tradisi itu menjadi kewajiban, karena itu adalah kebudayaan atau tradisi itu menjadi ciri khas atau kemudian menjadi istilahnya papan nama kita gitu kan. Jadi kita mau dari kelompok apapun, ketika kita ada tradisi dan lain sebagainya, maka itu jadi identitas kita. Nah, identitas itu harus dipertahankan, karena itu kan istilahnya yang membuat segala sesuatunya menjadi tercatat atau ternama. Nah,
tradisi yang dilestarikan inilah yang kemudian menjadi aset wisata yang ada di keraton. Tinggal packagingnya nih yang kita. Jadi satu hal yang kemudian harus dicatat, 2015 itu sudah diluncurkan websitenya keraton. Jadi untuk pertama kalinya keraton itu mengharuskan ada digitalisasi yang ada di keraton. Nah, sempat terjadi macam-macam nih pada waktu itu. Tetapi kemudian dengan berkembangnya zaman, dengan kebijakan yang dibuat oleh Nursuldalam bahwa mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan zaman, maka itu salah satu kebijakan dari pemerintah daerah yang sangat membantu kami yang ada di sini adalah wajib kunjung museum yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi wajib kunjung museum ini benar-benar pure dibiayai oleh pemerintah daerah dari pembelian tiket, kemudian akomodasi, juga logistiknya. Kemudian impactnya kita mendapatkan banyak keistimewaan untuk menjalankan undang-undang. Why are you interested in visiting Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat? I chose it because I found it online. It's at one of the guides, like what to do in Yogyakarta, and it was like the number one thing to do. This is part of the history, so we wanted to know, because Yogyakarta is one of the very ancient cities, right? So it has history since the 8th century. So we wanted to explore what are the histories behind. I mean, this is also a part of history. So yeah. So are you aware that Yogyakarta is currently under a monarchy, even though Indonesia is a republic? Yes, yeah. Yes. All right. May I ask your opinion on that, on this unique system? Yeah, it's very special, I think. I don't know exactly how it works with the rules, because this is a monarchy, special region, and the rest of the Indonesia is like a republic. Yeah, Indonesia still has this one special region with monarchy, so that's it's good. I mean, we are from India. We had monarchy for some time, so we know how it is. We have democracy now, but we have like electoral democracy now. Actually, even in India, there are certain places where we still have a monarchy. Yeah. So, but it is overseen by the Indian government. So while the king is still there, but most of the control is from the government. So that way we Similar. Yeah, it's a similar kind of thing. Yeah. Pada akhirnya, eksistensi daripada monarki Yogyakarta itu sendiri sangat terikat dengan kebudayaannya yang terus bertumbuh subur di bawah naungan pemerintah yang otonom dan status istimewa Yogyakarta. Monarki tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga penggerak dinamika sosial dan garda budaya di daerah tersebut.